Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari datang dengan rasa syukur atas kesempatan hidup yang Tuhan masih beri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Biarlah pujian ini menjadi doa setiap kita. Tuhan memakai kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya seumur hidup kita. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Roma pasal 10 ayat 4 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Bapak Ibu, sepanjang abad manusia senantiasa berupaya untuk mencari kebenaran. Hingga saat ini, kebenaran itu masih tetap dan terus dicari. Manusia pertama, Adam dan Hawa, ditempatkan Allah di Taman Eden. Allah memberi kebebasan untuk melakukan segala sesuatu, kecuali satu larangan. Tetapi kita mengerti oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan satu-satunya larangan itu mereka pun langgar. Bangsa Yahudi dalam pembuangan di Babel karena merasa telah bersalah sebab tidak hidup seturut dengan Taurat Tuhan, akhirnya mengembangkan hukum Taurat itu secara rinci menjadi 613 aturan atau dalil yang harus diikuti setiap orang yang mau hidup untuk mentaati Tuhan. Pertanyaannya, apakah ada yang dapat mentaati Taurat itu dengan sempurna? Karena persoalannya aturan terkadang dibuat hanya untuk dilanggar. Misalnya ada tulisan, awas cat masih basah. Seringkali orang justru malah membuat tulisan itu tidak untuk dipatuhi. Tak jarang tangan kita menyentuhnya untuk membuktikan apakah benar-benar cat itu basah atau tidak. Dosa cenderung membuat manusia melakukan kesalahan demi kesalahan. Aturan yang dimaksud untuk membuat hidup kita lebih baik malah sering kita langgar. Demikian halnya dengan hukum Taurat. Tak satu orang pun dapat mentaatinya dengan sempurna. Sehingga dikatakan semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kecuali Kristus.
Paulus menegaskan bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Arti kegenapan hukum Taurat, menggenapi hukum Taurat adalah hanya Dia satu-satunya yang dapat mentaati hukum Taurat dengan sempurna untuk mewakili setiap orang yang percaya. Hukum agama atau hukum Taurat telah dipenuhi oleh Kristus. Setiap kita yang percaya, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita yang tadinya adalah seteru Allah, kita diperdamaikan dengan Allah. Inilah yang disebut kebenaran karena iman. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kebenaran Kristus membenarkan kita di hadapan Allah. Nah, selanjutnya kita yang telah menerima pembenaran itu, anugerah keselamatan, kita diutus untuk memberitakan kabar keselamatan bagi setiap orang di dunia ini. Paulus menjelaskan bahwa masih banyak orang yang tidak mengenal Tuhan karena tidak ada yang memberitakannya kepada mereka. Padahal iman timbul dari pendengaran akan firman-Nya. Karena itu, ia mengingatkan agar kita yang telah menerima penebusan dan pembenaran akan korban Kristus di kayu salib, telah diutus untuk memberitakan kabar baik, yaitu berita keselamatan dalam Kristus. Namun bukan berarti bahwa ini hanya tugas beberapa orang secara khusus, bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas evangelis, karena sebenarnya semua orang yang percaya adalah utusan Kristus di dunia ini. Kemanapun kaki kita melangkah, seharusnya lah kita memberitakan kabar keselamatan, kabar baik dari Tuhan, yang membawa damai, yang membawa persatuan, yang membawa peneguhan, yang menghibur, yang mendorong, dan membawa pengharapan dari Allah. Dengan begitu, genaplah firman yang dikatakan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Inilah berita firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Kami bangun dalam keadaan sehat. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Bahkan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Orang-orang yang mengasihi-Mu Tuhan, karena Engkau telah menebus kami. Engkau telah menggantikan kami sebagai penggenap hukum Taurat. Engkau mewakili kami Tuhan, menggenapi hukum itu dengan Engkau mentaatinya secara sempurna. Dalam iman percayalah kami disempurnakan dalam kebenaran dalam Kristus. Untuk hidup bagi Kristus, untuk menjadi saksi-saksi-Mu di mana juga kami berada. Keberadaan kami boleh membawa kabar baik, kabar keselamatan, bahwa Tuhan telah mati bagi umat manusia, untuk menebus dosa umat manusia. Siapa yang percaya diselamatkan. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberi hidupnya kepada Kristus diselamatkan. Untuk kami memberitakan kabar baik ini dan menghadirkan berkat penebusan-Mu, berkat damai sejahtera, berkat pengharapan, berkat kekuatan, berkat membawa kebaikan bagi lingkungan di sekitar kami. Pakailah kami Tuhan, utuslah kami. Sebagaimana pujian yang kami naikkan, hidup kami adalah kesempatan. Setiap nafas hidup kami yang Kau beri adalah kesempatan untuk melayani-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Teguhkan oleh pimpinan Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu dinyatakan, teguhkan dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga bersama dengan pemberitaan yang kami sampaikan, yang sakit peroleh kesembuhan, ada pertolongan,
Ada kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ada hikmat untuk memberi jalan keluar bagi setiap pergumulan, setiap orang yang kami layani. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu melalui pengurapan-Mu, melalui hamba-hambamu, juga anak-anak-Mu yang memberi hidupnya menjadi saksi di akhir zaman. Demikian doa permohonan kami hari ini. Engkau menyertai umat-Mu Tuhan dalam pengurapan-Mu. Juga menyertai sepanjang hari ini, apapun yang kami lakukan buat menjadi berhasil, untuk menjadi kesaksian, dan untuk nama Tuhan dimuliakan. Berkati juga pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Presiden Kepala Negara kami, Bapak Jokowi. Berkati staf menteri yang membantunya. Berkati Polri, berkati TNI yang menjaga kesatuan keamanan Republik Indonesia ini. Kami berdoa dan memohonkan berkat atas Indonesia menjadi lebih baik. Keadaan alamnya, orang-orang masyarakatnya semakin hari semakin indah karena banyak orang percaya, anak-anak Tuhan berdoa dan memberi contoh hidup dalam kasih, dalam sukacita, dalam damai sejahtera, dalam kebaikan, dalam kemurahan, dalam kelemah lembutan, dalam kesetiaan. Demikian kami berdoa memberkati bangsa negara ini menjadi lebih baik. Entaskan dan tolong mengatasi pandemi COVID-19, khususnya varian Omikron, supaya pemerintah dan Satgas COVID-19 dapat mengatasinya dengan baik. Masyarakat Indonesia dapat berusaha kembali. Ekonomi menjadi pulih, bahkan meningkat. Keadaan menjadi lebih baik karena pertolongan daripada Tuhan. Demikian doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom.